Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Lentera Malam Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Sungguh sukacita boleh kembali kita diperjumpakan secara online pada malam hari ini. Kita akan bersama-sama mensyukuri segala perjalanan kehidupan kita hari ini dalam berbagai bentuk suka duka kehidupan yang diperhadapkan kepada kita masing-masing. Kesempatan malam hari ini dinyatakan kepada kita semua untuk bersekutu, memuji, memuliakan kebesaran nama Tuhan, bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari Alkitab dan bersama-sama berdoa. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kami seperti biasa membuka live chat dan juga melalui WhatsApp dengan nomor yang tertera di layar kaca Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Silakan mengirimkan pokok-pokok doa yang akan didukung dalam doa syafaat nantinya dan bersama-sama kita doakan pada malam hari ini. Dan malam hari ini kita juga akan bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Ada saudara kekasih kita, anak-anak PPGT, ada saudara Rio dan saudara Melvin pada malam hari ini yang akan mengiringi kita puji-pujian untuk menghadap hadirat Tuhan dan bahkan merespon segala firman Tuhan yang kita dengarkan pada malam hari ini. Dan malam hari ini juga bersama dengan Bapak Pendeta Samuel Patimang, pendeta jemaat dari Gereja Toraja Jemaat Karasik. Selamat malam Bapak Pendeta, salam sehat. Ya, dan malam hari ini Bapak Ibu dengan tuntunan tema kita pada malam hari ini dipilih menjadi anak-anak Allah. Ya, itulah tema yang akan menuntun kita pada malam hari ini bersama-sama dalam perenungan kita. Dan juga mari kita bersama-sama mempersiapkan diri dan kita bersama-sama mengangkat pujian kepada Tuhan dengan iringan pujian berkat kemurahan-Mu. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu.
Oh Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, oh Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, oh Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Bapak Ibu, selamat malam. Kita berjumpa kembali dalam program Lentera Malam Jemaat Rantepao. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman malam hari ini memberkati Bapak Ibu yang mengikuti ibadah malam ini. Sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kembali kami tunduk di hadapan-Mu Tuhan. Engkaulah Allah yang kami puji dan muliakan. Kami boleh hidup dan ada pada malam hari ini sampai saat ini semata-mata karena anugerah-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami rindu kuasa-Mu saat ini. Kami rindu urapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Layakkan kami untuk diberkati firman-Mu malam hari ini. Setiap Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, dijamah oleh kuasa-Mu, diberkati oleh kuasa-Mu. Kami siap mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan kita malam hari ini dari Efesus pasal yang pertama, ayat 3 sampai 8. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Firman Tuhan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala hikmat, segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya,
supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia, yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Amin. Firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bacaan kita pada saat ini diberikan satu perenungan, dipilih menjadi anak-anak Allah. Dipilih menjadi anak-anak Allah. Siapapun kita yang mengikuti ibadah malam hari ini melalui Lentera Malam Jemaat Rantai Pao, kita pernah pergi ke pasar, bukan? Saya pun teringat ketika pergi ke pasar dan memilih buah-buahan. Di antara buah-buahan yang tentu pemilik, penjual buah-buahan itu sudah memilih. Tetapi ketika kita memilih dari yang baik, terbaik. Kita memilih buah yang segar. Kita memilih yang tidak busuk. Kita memilih bagaimana kondisi dan kualitas yang bagus. Bapak, Ibu, Saudara, kita pun sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Allah, yakinkan dalam diri kita. Ibarat seperti buah yang Tuhan pilih, yang Tuhan kuduskan, yang Tuhan meteraikan, yang Tuhan khususkan. Satu status yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi Bapak, Ibu, dan saya. Ini anugerah. Sebagaimana lagu tadi, kita boleh ada di tempat ini. Kita boleh hidup sampai hari ini. Karena semata-mata anugerahnya. Bapak, Ibu, Saudara, tentu beberapa hal yang menjadi berkat melalui firman Tuhan malam hari ini. Bagaimana cara Allah memilih Bapak, Ibu menjadi anak-anak-Nya. Kita bisa melihat di ayat yang keempat sampai 5. Cara Allah memilih dan bagaimana kita dipilih jelas sekali dalam bacaan kita. Dikatakan di situ, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Coba kita memahami, Allah memilih Bapak, Ibu, dan saya. Allah memilih kita sebelum dunia ini dijadikan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, kita berefleksi, kita merenungkan. Sebelum alam semesta ini Tuhan ciptakan, Allah sudah menetapkan kita, Allah sudah membentuk kita, Allah sudah memilih dan meteraikan Bapak, Ibu sebagai orang-orang yang percaya. Ibarat seperti buah-buahan yang lain. Berbahagialah Bapak, Ibu ketika Dia pilih kita, Dia tetapkan kita, Dia meteraikan kita, Dia berikan istimewa bagi Bapak, Ibu, dan saya. Sehingga dikatakan Bapak, Ibu, Saudara-saudara, di dalam Dia menunjuk pada Yesus yang telah menebus Bapak, Ibu, dan saya. Kalau kita bandingkan di 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13, dia katakan begini, akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari semulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dalam kebenaran yang kamu percayai. Jadi saudara-saudara, kita dipilih tidak sembarang dipilih. Tapi Tuhan memilih kita betul-betul dalam kasih-Nya di ayat yang kelima. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Sekali lagi, camkan baik-baik. Bapak, Ibu, dan saya, ketika orang-orang yang percaya adalah orang-orang yang terpilih dari yang baik, yang terbaik daripada yang baik. Kalau kita menyadari saya adalah orang-orang yang terbaik daripada yang baik, orang-orang yang istimewa, orang-orang yang dikhususkan Tuhan, berarti ada satu hal, ada tanggung jawab yang Tuhan perlengkapi bagi Bapak, Ibu. Dengan kata lain, janganlah tentu sia-siakan
pilihan bagi Bapak Ibu dan saya. Pilihan bagi Bapak Ibu dan saya adalah satu meterai, adalah satu kekhususan istimewa sekali. Dan janganlah disia-siakan pilihan ini. Yang kedua yang saya lihat Bapak Ibu Saudara, tujuan Allah memilih Bapak Ibu dan saya. Dikatakan di ayat 4-6. Ibarat seperti tadi kita memilih buah-buahan yang kita beli. Di antara yang baik kita memilih yang terbaik. Tentu mempunyai makna dan tujuan, bukan? Kita memilih buah-buahan itu dari yang baik, yang terbaik daripada yang baik, supaya betul-betul memberikan kita vitamin, memberikan kita satu kekuatan, imun, memberikan kita kesehatan. Dan tentu buah-buahan yang kita beli supaya memberikan efek bagi tubuh kita. Bahkan bukan saja bagi tubuh kita, bagi sekeliling kita. Demikian tujuan Allah memilih Bapak Ibu. Kita perhatikan di ayat yang keempat. Sebab di dalam Dia, Yesus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya apa? Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Mari kita garis bawahi kata kudus, hodos, dan tak bercacat di hadapannya. Allah menginginkan Bapak Ibu Saudara menjadi teladan, menjadi alat peraga yang benar, menjadi orang-orang yang betul mencerminkan anak-anak Allah. Satu keistimewaan yang Tuhan pilih dan kita harus nyatakan, perlihatkan bagi sekeliling kita. Ketika kita menghadapi pergumulan misalnya, ketika kita menghadapi bertumpuk-tumpuk pergumulan, penderitaan, baik pribadi maupun dalam keluarga, bahkan masih di tengah-tengah pandemi ini. Sadarkah bahwa Tuhan memiliki tujuan bagi Bapak Ibu dan saya? Tuhan memiliki tujuan, satu hal penting di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Yaitu yang pertama kita melihat supaya Bapak Ibu dan saya kudus. Supaya Bapak Ibu dan saya tak bercacat di hadapan Tuhan. Yang berikut Bapak Ibu di ayat yang kelima. Dia memilih kita dalam kasih, Ia menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak Allah dari semula. Di dalam kasih Kristus, Ia telah memilih, memeteraikan Bapak Ibu dan saya. Kasih-Nya. Kita tak berdaya tanpa kasih Kristus. Kasih Kristus memberikan kita anugerah, kemungkinan untuk senantiasa hidup menjadi anak-anak Allah. Kemudian yang berikut dikatakan di ayat yang ke-6. Tujuan bagaimana Allah memilih bagi Bapak Ibu dan saya menjadi anak-anak Allah. Jelas di ayat yang ke-6. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Apa yang kita mau pelajari di ayat yang ke-6? Artinya melalui diriku, melalui diri Bapak Ibu, bagaimana supaya kemuliaan Allah bersinar dan terpancar melalui diriku, melalui tutur kataku, melalui responku, melalui hidupku yang nyata di tengah-tengah hidup ini. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Coba Bapak Ibu Saudara, ibarat kalau kita pergi membeli lampu misalnya, yang bermerek di toko elektronik. Kadangkala kita memilih lampu yang mereknya Philips kan. Coba kalau kita baru pasang dan mati, menjadi bahan yang ejekan kan. Kita pun, orang-orang yang percaya, orang-orang yang diperlengkapi, orang-orang yang dikhususkan, orang-orang yang diistimewakan, tidak harus gentar dan takut menghadapi pergumulan dunia ini yang syarat dengan kefasikan. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Orang-orang yang dipilih Tuhan, Bapak Ibu dan saya yang diistimewakan oleh Tuhan adalah orang-orang, ini poin yang ketiga, dijaminkan oleh Tuhan. Bukan saja Tuhan memperlengkapi Bapak Ibu, adalah suatu makna tujuan supaya bagaimana kita hidup menjadi anak-anak Allah. Tetapi diperlengkapi, ada jaminan, ini poin yang ketiga. Kita dipilih karena kita dijamin. Kita dipilih, diberikan istimewa karena Bapak Ibu diperlengkapi. Kita perhatikan di ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa kita Yesus Kristus. Dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga.
Segala berkat rohani. Apa yang tidak bisa bagi Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Tetapi seringkali kan di depan mata kita yang seringkali mempengaruhi kita, mengintervensi kita. Dan kita semakin tak berdaya. Sekeliling kita mengobok-obok kita, mengintervensi kita. Kuasa kegelapan mengintervensi kita, materi mengintervensi kita, keadaan Bapak Ibu mengintervensi, penyakit, pergumulan-pergumulan. Tapi di sini kita diperlengkapi Bapak Ibu Saudara. Mengaruniakan kepada Bapak Ibu, yaitu berkat, segala berkat rohani dari surga. Persoalannya di sini, mungkin kita bertanya, kok saya tidak merasakan Tuhan? Kok saya tidak mengalami Tuhan? Dosa seringkali menghalangi. Keegoismean kita seringkali menghalangi. Mari. Matius 11:28 mengatakan, mari datang kepadaku, hei kamu yang letih lesu. Mari berseru kepadanya dengan rendah hati. Seperti air, tidak ada air yang senantiasa naik kecuali dipompa kan. Tapi air normalnya dia akan mencari yang rendah. Kita pun dalam kerendahan hati, dalam keterpurukan, dalam ketakberdayaan, kita membutuhkan Tuhan. Kita diperlengkapi, kita dijamin segala berkat rohani. Sebab di dalam Dia, oleh darahnya kita memperoleh penebusan. Tebusan darah Kristus. Satu kali untuk selama-lamanya telah menjaminkan bagi Bapak Ibu segala berkat rohani. Karena itu mintalah kepadanya, maka kau akan mendapat. Ketoklah pintu, maka pintu dibukakan. Carilah, maka kau akan mendapatkan. Dan di ayat yang ke-8 Bapak Ibu Saudara, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian, kita akan bisa diperlengkapi ketika kita menyelam, ketika kita menelaah, ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, mengundang kuasanya melalui relasi kita, melalui doa kita, melalui saat-saat teduh kita. Saya pun kadang merasakan seringkali menyakiti hati Tuhan, seringkali tidak setia. Tetapi dalam saat teduh, setiap subuh datang kepada Tuhan. Tuhan terhadap mengasihi Bapak Ibu. Kasihnya tak terselami dengan akal pikiran kita yang terbatas. Dia pun menjaminkan kita di ayat Yohanes 10 ayat 28 dia berkata, dan aku akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini jaminan bagi Bapak Ibu dan saya. Tidak akan orang pun merebut Bapak Ibu dan saya. Persoalan adalah, maukah kita datang dengan rendah hati di hadapannya? Maukah kita datang memohon pengampunannya? Maukah kita tergantung hidup, tergantung dan mengandalkannya sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Renungkan, Bapak Ibu dan saya adalah anak-anak Allah. Anak-anak yang istimewa. Rasakan kehadirannya melalui relasi kita, keakraban, keintimitan kita, rekonsiliasi dengannya. Bangun relasi dengannya. Diberkatilah Bapak Ibu. Dia memilih Bapak Ibu dan saya menjadi anak-anak Allah. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Allah memilih kita untuk menjadi anak-anaknya. Dan ketika Allah memilih kita, ada tujuan di dalamnya, ada tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita untuk kita lakukan. Dan mari kita respon kasih, kebaikan dan kemurahan Tuhan itu. Jangan kita sia-siakan Allah memilih kita sebagai anak-anaknya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi mengingatkan kepada kita semua untuk jika ada Bapak Ibu yang rindu untuk didoakan pada malam hari ini, silakan mengirimkan pokok doanya lewat live chat atau lewat hotline yang tertera di layar kaca Bapak Ibu masing-masing. Dan untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada malam hari ini, kita akan mengangkat pujian bersama-sama.
Kami perlu Kau Tuhan. Kami mencari kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kiranya pujian dan firman Tuhan memberkati kita malam hari ini. Kita masuk dalam doa. Ada beberapa penekanan doa. Yang pertama yang dalam kelemahan tubuh dan pemulihan.
Ada Pendeta Respa Rerung yang telah mengalami operasi beberapa hari yang lalu. Kemudian Pendeta Ria Allokendek sekeluarga dan Ibu kekasih dalam isoman, isolasi mandiri. Ibu Alfrida Londa beserta suami dan anak. Ibu Sarce Ruga, Erik Manganan telah dioperasi, ini masa pemulihan. Bapak Yunus Sesa di Makassar, orang tua dari Bapak Berli, Nenek Olga di rumah, Nenek Indar di Sabang dalam masa pemulihan, Bapak Abraham Umbas di rumah, Bapak Tudang di rumah, Bapak dan Ibu Esron di rumah, Ibu Ruben Kendek, Marlin Dendang di Kupang, Bapak Martinus Mantang dalam pemulihan, dan Nenek Iki. Kemudian keluarga yang berduka cita ada Nenek Demo. Kita berdoa Tuhan memberi penghiburan dan kekuatan. Dan kemudian kita berdoa secara khusus ada Yanti Tandi yang akan mengikuti tes seleksi kompetensi P3K guru. Kemudian keluarga Bapak dan Mama Nanda di dalam kehidupan dan pekerjaan. Kemudian rencana ibadah pemberkatan nikah Krisma dan Robert besok di Bongka Karadeng. Orang tua yang telah lanjut usia di mana saja berada. Anak-anak yang sudah mulai masuk sekolah. Keluarga Bapak Yohanes Daud di Sorong didukung dalam doa dan rencana pemindahan jenazah. Keluarga dari Malangok ke Pak Uluwasu. Dan juga ada keluarga kami yang bergumul di Bantaeng, Mama Selin, semoga dikuatkan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Dari tempat ini Tuhan kami datang kepadamu sujud di kaki-Mu yang kudus. Kami sangat dan teramat berterima kasih oleh firman-Mu malam ini. Menguatkan, memotivasi kami bahwa sungguh kami adalah anak-anak Allah. Anak-anak bukan gampang, anak-anak bukan gelap, tetapi anak-anak Allah, anak-anak istimewa, anak-anak yang diberikan kekhususan, keistimewaan bagi kami semua. Tuhan, ini anugerah yang Tuhan berikan. Sebelum dunia dijadikan, kami telah dipilih oleh Allah menjadi anak-anak-Mu. Siapapun kami yang mendengar firman hari ini, kami tertunduk di kaki-Mu yang kudus. Oleh karena anugerah kasih-Mu di dalam Yesus Kristus, kami menjadi anak-anak Allah yang telah dimeteraikan. Tuhan, mampukan kami berdiri, mampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Kami tidak akan egois, kami tidak akan terlena dan larut dalam pergumulan yang dahsyat bertubi-tubi menimpa kami. Justru dalam bertubi-tubinya pergumulan yang kami hadapi, ada keistimewaan yang Tuhan inginkan. Sebagaimana tujuan firman-Mu pada malam hari ini. Supaya kemuliaan Allah terpancar melalui hidup kami. Oh Tuhan, Tuhan menginginkan satu relasi. Tuhan menginginkan satu rekonsiliasi. Tuhan menginginkan supaya kami merasakan kasih-Mu. Anugerah-Mu memampukan kami masih ada sampai hari ini. Tuhan memberkati setiap Bapak Ibu yang mengalami pergumulan-pergumulan. Apakah itu karena penyakit oleh pandemi COVID-19? Apakah itu dalam suasana oleh karena sudah bahkan selesai menjalani operasi, bahkan pergumulan-pergumulan KDRT, bahkan pergumulan-pergumulan secara pribadi, pergumulan-pergumulan untuk mencari Tuhan. Tuhan, Engkaulah solusi, Engkaulah kekuatan, Engkaulah jaminan kehidupan kami. Ketika kami percaya dan menengadah kepadamu, Engkau tidak Tuhan, melainkan Engkau memberikan hidup yang kekal, dan tidak seorang pun akan mengambil kami daripadamu. Hati dan pikiran kami tertuju padamu Tuhan. Kami mohon Tuhan menjamah setiap kami. Bapak Ibu yang boleh mengikuti ibadah lentera malam ini, Tuhan menjamah, Tuhan memberkati, Tuhan menguduskan, Tuhan menguatkan setiap kami yang boleh mengikuti, diberkati oleh firman-Mu hari ini. Melalui puji-pujian, penyembahan kami, setiap kami yang Tuhan pakai pada malam hari ini melalui lentera malam. Kami berdoa Tuhan, bagi Bapak Ibu yang dalam kehidupan keluarga bersama-sama, Tuhan memberkati. Kami berdoa buat kami semua, Tuhan memberkati. Tuhan pakai beberapa teman-teman saudara-saudara yang meliput acara secara virtual.
Tuhan memberkati. Tuhan, terima kasih kondisi kami di Toraja Utara, di Nusantara atau di Indonesia, bahkan muka bumi ini. Tuhan, meredahnya pandemi ini itu semua karena anugerah-Mu. Kami selalu percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan mengampuni kami, Tuhan mengampuni Toraja Utara, Tuhan mengampuni dunia ini. Tuhan memakai kami, bangkitkan semangat kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, menjadi anak-anak-Mu Tuhan, dalam kondisi, dalam keadaan apapun kami saat ini. Oh Tuhan, kuasa-Mu, kasih-Mu, senantiasa kami akan rasakan dan selalu merasakannya dalam hidup ini. Terpujilah nama-Mu, ini penyembahan kami, ini ungkapan syukur kami. Kuatkan kami Tuhan, berkati kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terima kasih untuk segala perjumpaan kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada Bapak Pendeta yang sudah memberitakan firman Tuhan. Ya, diberkati dalam tugas tanggung jawab dalam jemaat, baik dalam keluarga dan kehidupan setiap harinya. Terima kasih juga kepada anak-anak muda PPGT malam hari ini yang sudah mengantar kita dalam puji-pujian kepada Tuhan. Telah mengiringi kita, terima kasih. Dan terima kasih kepada seluruh kru yang bertugas pada malam hari ini. Dan Bapak Ibu saudara-saudara, terima kasih sudah bergabung bersama kami secara online pada malam hari ini di Lentera Malam Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Dan terima kasih 140 orang yang boleh diberkati, kurang lebih 140 orang boleh mengikuti ibadah online pada malam hari ini. Dan cukup banyak ya malam hari ini lewat live chat yang boleh berpartisipasi dalam live chat. Terima kasih Bapak Ibu. Satu persatu mungkin tidak akan selesai saya akan bacakan. Tapi sungguh luar biasa kemurahan Tuhan, kita dipakai malam hari ini untuk berpartisipasi untuk memuji memuliakan kebesaran nama Tuhan, mensyukuri berkat Tuhan. Sekalipun mungkin sepanjang hari ini kita mengalami berbagai suka duka kehidupan. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan selalu menyertai kita, membimbing kita dalam berbagai kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Dan kita akan bersama-sama menutup ibadah ini dengan pujian Ku utus Kau mengabdi tanpa pamrih. Salam sehat bagi kita semua, tetap semangat, tetap bersuka cita. Tuhan menolong kita semua. Bongi Melo. Kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Ku utus Kau mengabdi bagiku. Ku utus Kau membalut yang terluka, menolong jiwa syarat berkeluh.